Untuk hari ini saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon maaf, ini saya tadi mengajar dulu di kelas yang lain sehingga saya telat ini untuk selesainya. Sebentar. Oke, ini teman-teman yang semester ini itu semester berapa ya? Sorry. Semester 3, Pak. Oke, berarti baru pertama kali bertemu dengan saya ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Jadi mungkin teman-teman tadi PJ mata kuliahnya mungkin sudah tahu saya siapa. Saya izin memperkenalkan terlebih dulu. Ini slide saya kelihatan ya teman-teman? Terlihat Pak. Oke. Jadi teman-teman di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Fatur, biasa disapa. Ini adalah nama lengkap saya. Kemudian, sorry, saya ada lulusan farmasi klinis. Karena saya juga di sini mengampu teman-teman untuk mengajar terkait dengan mata kuliah farmasi klinis, dan juga saya sebagai tenaga pengajar, beserta saya juga masih aktif sebagai praktisi bersama seperti teman-teman yang untuk kelas yang non reguler, kita sama aktif juga di praktisi dan di bidang klinis tentunya, dan juga saya preseptor untuk mahasiswa profesi apoteker dan juga untuk mahasiswa S1 dan juga mahasiswa D3 serta SMK yang sudah diakui oleh nasional. Nah, saya mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar Universitas Ahmad Dahlan karena kebetulan saya dan juga Pak Reski, kalau teman-teman sudah mengetahui Pak Reski itu sama saya lulusan dari Ahmad Dahlan bersama Pak Reski. Namun Pak Reski itu peminatannya itu adalah sains bahan alam. Nah, Pak Reski itu adalah adik tingkat saya di S2, tapi saya peminatannya ke farmasi klinis. Saya S1-nya selesainya tahun 2020, kemudian saya langsung melanjutkan ke profesi apoteker di tahun 2021 dan selesainya di tahun 2022. Kemudian begitu saya menyelesaikan apoteker, saya langsung melanjutkan ke farmasi klinis. Kemudian saya beristirahat sampai 2 tahun untuk baru melanjutkan di S3. Nah, S3-nya saya masih sama di universitas yang sama dengan konsentrasi yang sama klinikal farmasi dan juga farmakogenomik. Jadi untuk yang S3-nya saya ini lebih mengerucut lagi di bidang farmakogenomik. Nah, untuk saat ini karena saya juga sedang laksanakan pendidikan lebih lanjut lagi, itu saya berdomisili di Yogyakarta. Nah, selain itu, saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat, kalau misalnya teman-teman tahu. Kemudian, saya sudah aktif untuk mengajar itu dari tahun 2017 sebagai asisten tenaga pendidik atau asisten dosen. Saya membantu Bapak Ibu dosen saya waktu saya S1 untuk mengajar teman-teman ataupun adik kelasnya saya pada saat itu ketika dosen saya berhalangan masuk. Kemudian saya juga mulai aktif mengajar itu di Universitas Ahmad Dahlan untuk mahasiswa S1-nya UAD dan juga mahasiswa PSPPA. Dan juga sudah 2 semester ini itu saya membantu Stikes Prima Indonesia untuk mengajar di beberapa mata kuliah. Kalau di semester sebelumnya itu saya mengajar di di farmasi rumah sakit dan juga kebijakan obat nasional. Nah, untuk saat ini saya itu mengajar di Kartamulya Purwakarta. Jadi home base-nya saya itu berada di Kartamulya Purwakarta dan juga saya mulai berpraktek itu di tahun 2020 dan juga sampai sekarang ini saya masih aktif untuk berpraktek. Oke, kemudian ini saya ketika saya sedang berada di offline, saya suka traveling ataupun jalan-jalan untuk menyegarkan sedikit otaknya saya. Kemudian teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan saya di luar dari waktu perkuliahan. Silahkan nanti teman-teman bisa menghubungi saya untuk nomor kontak saya nanti tertera di sini. Silahkan. Tapi nanti harus diperhatikan nanti teman-teman itu siapa
kemudian asalnya dari mana, karena saya takutnya nanti, mahasiswa dari UAD ataupun mahasiswa yang sedang berpraktek di tempat saya yang menghubungi saya ataupun semacamnya. Sehingga nanti saya mengetahui teman-teman itu dari instansi mana. Kemudian ini adalah kontrak belajar yang akan, saya tawarkan atau membuat kesepakatan bersama teman-teman sebelum kita melanjutkan pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kontrak belajar yang saya tawarkan kepada teman-teman, teman-teman nanti wajib mengikuti perkuliahan saya sebanyak 75% dari 100% kehadiran. Ini sudah mutlak, tidak boleh teman-teman negosiasi sama sekali karena ini sudah mengikuti dari peraturan yang sudah dibuat oleh prodi. Kemudian presensi, soft skill, tugas UTS dan UAS saya membagi dalam beberapa persentase. Nah, untuk kontrak belajar yang sudah saya tawarkan, ada yang mau dinegosiasi sebelum kita melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Mendiskusikan dari nilai akhirnya kok tidak sesuai dengan yang seharusnya misalkan. Oke, kalau sudah menyepakati, saya izin share screen lagi terkait dengan RPS-nya teman-teman. Atau fisiologi. Oke, RPS-nya terlihat teman-teman. Oke, di sini saya masih mengacu kepada RPS yang lama. Ini mohon maaf, ini masih belum saya edit. Di sini kalau semester yang sebelumnya itu diajarkan oleh Dr. Gigi Retno. Kemudian di sini masih ketua program studinya Pak Ferry. Sekarang itu kan sudah digantikan oleh Bu Wivin. Karena Pak Ferry kan sudah tidak lagi mengajar di Stikes Prima Indonesia. Kemudian ini terkait dengan beberapa referensi yang saya gunakan masih sama seperti dosen sebelumnya menggunakan referensi yang sama. Nanti teman-teman silahkan di screenshot saja referensi yang saya gunakan atau sebagai bahan ajarnya teman-teman karena nanti ke belakangnya nanti sepertinya teman-teman yang akan lebih banyak berdiskusi ataupun presentasi. Kemudian ini adalah mata kuliah prasyarat. Ketika teman-teman sudah lulus anatomi fisiologi, baru teman-teman bisa mengambil mata kuliah patofisiologi. Kemudian ini adalah RPS yang akan teman-teman selama teman-teman mempelajari terkait dengan mata kuliah farmakologi semuanya tertuang di RPS ini. Kemudian untuk yang pertemuan yang pertama di sini nanti kita akan membahas kontrak perkuliahan tadi sudah saya sampaikan selama 1 semester. Kemudian nanti juga saya akan membagikan kelompok untuk membuat ataupun menyampaikan beberapa materi. Di sini untuk materi terkait dengan mekanisme inflamasi, kemudian terkait dengan sistem peredaran darah, kemudian di sini itu terkait dengan sistem pernapasan, selanjutnya nanti terkait dengan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga asam basa. Begitupun nanti selanjutnya. Nanti dari pertemuan kedua sampai pertemuan sebelum UAS, UTS sebelum UTS, kemudian setelah UTS sampai UAS, nanti teman-teman yang akan mempresentasikan atau berdiskusi terkait dengan kasus-kasus yang nanti saya buat sesuai dengan RPS. Oke. Untuk RPS-nya ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Nah, untuk patofisiologinya, saya izin menjelaskan. Oke, sebelumnya udah ada yang mengetahui terkait dengan patofisiologi itu apa?
Ayo, ada yang sudah tahu patofisiologi itu apa? Ini masih ada nggak ya? Ada yang mengetahui patofisiologi itu apa? Gangguan fungsi pada tubuh yang menyebabkan penyakit. Oke, perubahan. Fungsi tubuh Oke, akibat perubahan penyakit. fungsi tubuh akibat penyakit itu adalah yang dinamakan patofisiologi. Nah, betul sekali. Tadi sudah disampaikan nih oleh temannya tadi, itu adalah perubahan fungsi tubuh yang harusnya awalnya bisa misalkan apa namanya karena kan obat itu dapat diekspresi itu tuh melalui organ apa? Misalnya di ginjal. Nah, ginjal ketika dia bermasalah, maka kan akan terjadi perubahan tuh fungsinya. Sehingga dia akan terjadi kondisi yang abnormal. Yang harusnya dia bisa mengekspresikan, sehingga dia sudah tidak mampu lagi untuk mengekspresikan obat yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian nanti teman-teman akan mempelajari juga terkait dengan hubungan antara proses fisiologis yang normal dan juga kondisi yang abnormal itu nanti seperti apa. Ini hanya perkenalan terlebih dahulu, kemudian nanti terkait dengan bagaimana pentingnya patofisiologi ini terhadap pemberian terapi pengobatan untuk pasien-pasiennya teman-teman nanti. Patofisiologi itu di sini saya ambil 4 tujuan utama. Kenapa pentingnya teman-teman harus memperhatikan terkait dengan patofisiologi pasien. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan mekanisme kerja obat tersebut terhadap timbulnya suatu penyakit. Apakah obat tersebut dapat memperparah ataupun merusak fungsi tubuh dari pasiennya. Nah, ketika fungsi tubuh dari pasiennya itu sudah mulai terjadi adanya perubahan, maka obat-obatan yang akan teman-teman pilihkan ataupun obat-obatan yang akan teman-teman rekomendasikan beserta dosisnya dan semacamnya itu akan menyesuaikan dengan kondisi atau fisiologi dari pasiennya ataupun fungsi dari organ-organ dari pasiennya. Nah, yang kedua, teman-teman harus bisa juga menjelaskan bagaimana alur ataupun proses terjadinya perubahan fungsi dari organnya. Poin yang ketiga, itu teman-teman akan menjadi dasar menentukan regimen terapi dan juga farmakologi secara klinis untuk pengobatan pasiennya. Serta tujuan yang paling terakhir, itu teman-teman akan membantu. Karena kan kita nih sebagai seorang farmasi itu untuk memberikan pelayanan ke farmasian. Nah, keempat poin tujuan ini nantinya itu kita lebih banyak itu akan berdiskusi dengan dokter. Jadi teman-teman harus memahami, oh ketika obat tersebut itu masuk ke dalam tubuh, itu dia mekanismenya seperti apa, apakah dia akan memberikan perubahan terhadap fungsi ginjalnya, fungsi organ-organnya, atau memperparah fungsi organ-organnya yang sudah tidak normal, dan semacamnya. Sehingga ini nanti akan membantu pasiennya tidak memperparah kondisi-kondisi tertentunya. Nah, selain itu, ada keempat komponen patofisiologi yang teman-teman harus perhatikan. Ada yang namanya etiologi, patogenesis, kemudian perubahan morfologi
logi, dan juga manifestasi klinisnya. Untuk etiologinya itu adalah berkaitan dengan proses penyebabnya terjadinya penyakit itu apa. Akar permasalahan munculnya suatu penyakit itu dari mana? Sumbernya itu dari mana? Apakah sumber dari pola hidupnya itu? Apakah adanya infeksi? Apakah karena faktor genetik ataupun secara lingkungan? Kita harus mencari tahu penyakitnya itu akar permasalahan dari mana. Misalkan ada beberapa penyakit itu yang disebabkan oleh faktor genetik. Misalnya kayak penyakit apa yang disebabkan oleh faktor genetik? Asma. Asma. Nah, kita harus mengetahui nih ketika kita menerima pasien itu dengan penyakit asma, berarti kita lacak nih. Apakah keluarganya itu ada yang memiliki penyakit yang sama? Nah, kalau ada, berarti kan kemungkinan etiologinya atau akar permasalahannya itu dari genetik. Berarti selanjutnya, ketika dia memiliki anak ataupun selanjutnya, berarti kan potensi terjadinya sakit asma itu akan muncul atau potensinya akan terjadi. Nah, misalnya pola gaya hidup yang awalnya dia itu tidak ada, misalnya penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus ini juga ada yang disebabkan oleh faktor genetik, ada juga disebabkan oleh gaya hidup. Nah, kita harus melihat kalau dari genetiknya berarti kan apakah ada keluarganya itu yang memiliki penyakit yang sama ataupun tidak. Kalau tidak ada berarti kemungkinan akan disebabkan oleh gaya hidup. Karena biasanya anak muda zaman sekarang, biasanya kayak saya sendiri, itu masih suka makan makanan yang manis, yang kandungan glukosanya itu yang banyak di dalam makanan. Sehingga etiologinya atau penyebab akar masalahnya itu disebabkan oleh gaya hidup yang awalnya kita tidak bermasalah terkait dengan diabetesnya atau gula darahnya ataupun insulinnya, karena kan terjadinya suatu penyakit diabetes mellitus itu kan disebabkan oleh insulin, karena kan setiap tubuh manusia itu tuh sudah memiliki insulinnya masing-masing. Nah, insulinnya inilah yang akan merubah dari yang namanya glukosa menjadi energi. Nah, ketika insulin itu sudah tidak bisa lagi merubah yang namanya dari glukosa menjadi suatu energi, maka glukosanya tersebut akan terjadi penumpukan sehingga kadar glukosanya di dalam tubuh akan meningkat sehingga menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Itu adalah proses terjadinya kenapa pasien itu dikatakan diabetes mellitus. Nah, kemudian kita ngelihat juga nih dari patogenesis, mekanisme terjadinya penyakit tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana proses terjadinya pasien itu awal mula sampai dia bisa terjadi penyakit. Nah, kalau etiologi itu kan tadi sumbernya, berarti kan udah tahu nih sumbernya dari pola makan. Ya sudah. Nah, tapi proses dari pola makan sampai terjadinya penyakit diabetes itu, prosesnya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu teman-teman harus menguasai, bukan menguasai, mengetahui bagaimana itu proses terjadinya atau patogenesisnya seperti apa. Memang nanti teman-teman itu sebagai seorang farmasi atau sebagai seorang apoteker itu tidak perlu uh, tidak diwajibkan untuk mengetahui terkait dengan etiologi, patofisiologi, dan semacamnya. Tetapi ketika kita berdiskusi, iya, dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang lain, itu teman-teman harus mengetahui proses etiologi seperti apa. Karena nanti ini yang akan membantu teman-teman dalam memilihkan obat. Karena nanti teman-teman itu akan membantu dalam penggunaan rasionalitas obat. Nah, bagaimana teman-teman mau mengetahui obat ini rasional apa tidak ketika teman-teman tidak mengetahui yang namanya etiologi, patofisiologi, dan semacamnya. Mungkin terkesannya ketika teman-teman mempelajari terkait dengan patofisiologi, etiologi, dan yang lain-lain, itu belajar ke arah diagnosa. Tetapi kita setidaknya mengetahui prosesnya terjadinya di gimana ataupun seperti apa.
Kemudian poin yang ketiga, itu kita akan mempelajari terkait dengan perubahan morfologi atau perubahan struktur sel ataupun jaringan. Kalau misalnya teman-teman sudah mempelajari terkait dengan biologi molekuler ataupun biologi sel ataupun semacamnya yang terkait dengan rumpun biologi, nanti kan teman-teman tuh ada yang belajar terkait dengan RNA, duplikasi dan yang lain. Nah, di sini itu kan juga teman-teman memperhatikan apakah tubuh dari pasiennya itu atau tubuh manusianya ada terjadi perubahan struktur sel ataupun jaringan, karena nanti ini akan berkaitan dengan regimen terapinya yang akan kita berikan nantinya. Kemudian manifestasi klinis di sini akan kita lihat terkait dengan tanda-tanda secara klinisnya yang terjadi seperti apa dan juga gejalanya nanti seperti apa. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan DM, patofisiologi terkait dengan DM, etiologinya ataupun akar permasalahannya, itu terkait dengan obesitas, itu bisa saja faktor genetik tadi bisa, resistensi insulin itu juga bisa, karena insulinnya bermasalah seperti saya sampaikan tadi, karena insulin yang akan merubah yang namanya dari glukosa menjadi suatu energi. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, karena insulinnya tadi bermasalah, maka akan terjadi penurunan sensitivitas dari insulin. Nah, misalnya insulin itu dia mampu merubah 10 glukosa menjadi 10 energi. Ketika terjadi penurunan sensitivitas ataupun insulinnya sudah tidak bisa bekerja secara maksimal, maka ketika 10 glukosa yang masuk ke dalam tubuh, dia bisa mampu merubah dari 10 glukosa menjadi 5 energi saja, sehingga 5 glukosanya ini akan berada di dalam darah atau berada di dalam tubuh. Nah, sehingga setiap 10 glukosa yang akan masuk secara terus-menerus, maka sisa 5 glukosanya ini sebentar, sepertinya jaringan saya. Sebentar, sepertinya ada permasalahan. Oke. Nah, maka 5 sisa glukosa yang tidak bisa diolah atau dirubah oleh insulin ini akan menjadi penumpukan, sehingga akan terjadi yang namanya kenaikan gula darah. Nah, manifestasinya apa? Yang pertama, DM. DM itu bisa kita lihat dari terjadinya penurunan berat badan, kemudian terjadinya polidipsia, itu seperti apa? Silakan teman-teman pelajari itu polidipsia itu seperti apa, poliuria itu nanti seperti apa. Kalau poliuria itu kan pasiennya akan pipis-pipis terus-menerus, itu waktu patut kita curigai, karena itu sudah mulai terjadinya manifestasi ke arah penunjang bahwa pasien ini sudah menunjukkan ke arah terjadi yang namanya diabetes mellitus atau kenaikan gula darah. Nah, untuk manifestasi klinisnya nanti seperti apa? Tanda dan gejalanya, kalau misalnya pasien itu sudah mengalami, misalnya kalau pasiennya itu terjadi luka robek, itu waktu kesembuhannya itu lebih lama, itu kan sudah menyebabkan manifestasi klinisnya, kemudian sudah mulai ada bau busuk dan sebagainya, itu juga menyebabkan manifestasi gejala tanda-tanda klinis, kemudian sering keringatan, kemudian pasiennya itu sering kelaparan. Nah, itu sudah patut kita curigai bahwa pasien itu sudah mulai mengalami yang namanya ke arah patofisiologi DM tipe 2. Ataupun misalkan apa namanya, karena untuk mengetahui tidak hanya dari patofisiologi kan ada yang namanya penegakan diagnosa yang lainnya, ada pengecekan dari laboratoriumnya kadar gula darah sewaktunya, GD2-PP-nya itu berapa, kemudian HbA1c-nya itu nanti berapa untuk menegakkan bahwa pasien itu memang terjadinya peningkatan gula darah atau diabetes mellitus. Nah, ini adalah tugas kelompok. Ini kan teman-teman untuk yang kelas reguler ada berapa mahasiswa, sorry? 47 orang, Bapak. Oke. Untuk yang kelas non reguler ada berapa? Yang kelas non reguler ada berapa? Ini PJ yang non regulernya ada nggak ya?
Atau ini hanya kelas reguler aja? Gabung, Pak. Gabung. Yang non-reguler ada berapa? Bisa dibantu? Untuk non-reguler itu kemungkinan ada 14 orang, Pak. Ada 14 orang. Oke. Nah, untuk yang kelas reguler berarti ada 47, yang lain. Oke, berarti gini aja. Karena terlalu sedikit untuk yang kelas non-reguler, berarti nanti saya minta tolong, berarti yang kelas non-reguler nanti akan disisipkan di setiap kelompok yang reguler. Nah, karena nanti di sini itu akan ada 14 kelompok. Nanti berarti saya serahkan aja langsung ke PJ-nya yang kelas reguler. Nanti silakan dibagi menjadi 14 kelompok. Nah, di kelompok 1 sampai kelompok 14 itu disisipkan yang kelas non-reguler. Sebenarnya saya mau pisahkan antara yang kelas reguler dan non-reguler, karena kelompok yang yang kelas non-reguler itu terlalu sedikit, hanya 14 atau 16. Sekian mahasiswa, 14. hanya 14 mahasiswa, maka mereka akan hanya ada satu orang saja yang mengerjakan. Nah, tapi nanti bisa digabungkan saja dengan kelompok yang reguler, sehingga nanti setiap kali pertemuan nanti akan ada satu kelompok yang akan menjelaskan terkait dengan satu kasus. Berarti kan pas ya, maka kalau yang kelas non reguler maka akan masing-masing ada satu selipan di antara yang kelas yang reguler. Paham ya untuk pembagian kelompoknya? Nanti untuk pembagian kelompoknya nanti saya serahkan kepada PJ mata kuliahnya untuk membagi. Baik, Pak. Oke, berarti nanti yang untuk yang kelas non-reguler, berarti nanti silakan berdiskusi dengan teman-teman yang kelas yang reguler. Nah, ini untuk kasus yang untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang kedua dan seterusnya sampai ke pertemuan untuk sebelum UAS, nanti teman-teman akan mempresentasikan sekian 14 kasus ya. Nah, untuk yang kasus yang kelompok pertama dan selanjutnya, itu nanti untuk kelompok yang pertama itu akan terkait dengan mekanisme inflamasi. Nanti teman-teman akan menjelaskan. Kemudian untuk yang kelompok 2 itu terkait dengan sistem peredaran darah. Kelompok yang ketiga akan mempresentasikan terkait dengan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan juga asma basah. Nanti silakan di screenshot. Sebentar saya. Oke, silakan untuk di screenshot terlebih dahulu untuk tugas kelompoknya, sehingga nanti teman-teman di pertemuan kedua itu nanti bisa langsung untuk mempresentasikan dengan kasusnya. Kemudian ini untuk yang kasus kelompok 4, 5, dan juga 6. Untuk yang kelompok 4 terkait dengan mekanisme pneumonia, kelompok 5 terkait dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan di sini terkait dengan kolestitis. Kemudian, kolestitis. Sepertinya di sini saya typo. No. Kemudian di sini juga terkait dengan kelompok 6 itu terkait dengan tuberkulosis ataupun TB. Kalau untuk kelompok 7, 8, 9 itu terkait dengan urogenital, kemudian ada gangguan sistem hepar, kemudian sistem endokrin. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke, untuk kelompok yang 10 sampai dengan 12 itu terkait dengan osteoporosis, kemudian ada hipertiroid dan juga sistem endokrin yang hipotiroid. Kemudian untuk yang kelompok yang 2 terakhir itu terkait dengan sirosis hati dan juga hepatitis. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Tidak? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada bisa kita cukupkan untuk perkuliahan kita di sore hari ini menjelang malam.